Baiklah, untuk tidak memperpanjang mukadimah, marilah sama-sama kita buka acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara pertama tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz M. Rido Ramadhani SAGMH selaku pengisi ceramah pada malam hari ini dengan judul Melestarikan Nilai-Nilai Ramadan. Kepada Ustaz kami persilakan dengan sabarnya. Alhamdulillah kita sudah masuk di penghujung Ramadan. Amin. Kata ketua tadi ini sudah masuk babak final ya. Karena semakin di ujung Ramadan biasanya jamaahnya semakin sedikit. Tapi alhamdulillah di Masjid Al-Jami'atul Rahmah ini yang bapak-bapak itu 2 saf, tambah 1 saf yang anak-anak kami. Adapun judul Santapan Rohani Ramadan pada malam hari ini yang disampaikan oleh Ananda kita tadi yaitu melestarikan nilai-nilai Ramadan. Silakan anak-anak Ustaz dicatat. Apa judulnya tadi? Melestarikan nilai-nilai Ramadan. Juga dicatat nak? Ramadan sebentar lagi meninggalkan kita. Kita sekarang sudah masuk ke malam yang ke 28. Berarti puasanya tinggal 3 hari. Kalau yang misalnya puasanya Senin, ada yang puasanya Selasa. Apakah kita yang meninggalkan Ramadan? Tidak, melainkan Ramadan yang meninggalkan kita. Ramadan yang meninggalkan kita bisa jadi pada Ramadan bulan tahun depan Ramadan tetap ada, tapi ada yang tidak ada. Apa itu? Kita. Karena sebentar lagi kita akan merayakan hari kemenangan, hari raya Idul Fitri. Tetapi di sini banyak orang yang merasa menang. Dulu para sahabat, para salafus saleh pada zaman ulama itu ketika berpisah dengan bulan Ramadan, bapak-bapak dan ibu-ibu, mereka menangis. Mereka menangis. Kalau kita pada zaman sekarang ini ketika berpisah dengan bulan Ramadan senang. Apa itu? Beli baju baru, sepatu baru, yang ibu-ibu gorden baru yang tahun sebelumnya warna hijau ganti warna kuning. Yang ibu-ibu kuenya yang sebelumnya kuenya bentuknya love sekarang segitiga. Toples kuenya yang sebelumnya petak sekarang bulat. Al-iman al-aidu laisa libasul jadid. Al-aid hari kemenangan bukanlah libasul jadid, pakaian yang baru. Walakinnal imanu mutahid, akan tetapi imannya yang pertama. Apa itu? Dengan melestarikan nilai-nilai Ramadan. Jadi dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan 4 refleksi nilai-nilai Ramadan yang akan kita terapkan setelah keluar dari Ramadan. Yang pertama, refleksi ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, refleksi keilmuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, refleksi hidayah dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, al-irsyad, yaitu kita merasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada berapa tadi anak-anak Ustaz? Ada 4. Yang pertama, refleksi ketakwaan. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang sering kita dengar, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, ya munada. Munada itu berupa panggilan. Apakah panggilan ya ayyuhalladzina amanu ini didapatkan? Tidak semua panggilan ya ayyuhalladzina amanu. Mereka itu yang sudah tidak ada di dunia ini. Kutiba alaikumus siyam, diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Apa tujuan dari berpuasa? La'allakum tattaqun.
Di situ kita perhatikan ada kata la'allakum. Dalam gramatikal bahasa Arab, la'allakum itu disebut dengan huruf taraji. Tidak semua orang yang berpuasa itu mendapatkan predikat takwa. Syarat dan ketentuan berlaku. Apa syaratnya Ustaz? Apa itu takwa? Menurut tafsir Jalalain yang dikarang oleh Jalaluddin Asyuyuti dan Jalaluddin Al-Mahalli, takwa itu maksudnya adalah at-tarakul ma'asi wal munkarat, yaitu meninggalkan perbuatan maksiat dan munkar. Selama Ramadan kita pada siang harinya menahan, kemudian pada malam harinya beribadah. Tidak ada peluang kita untuk melakukan perbuatan maksiat. Pada bulan puasa kita tarawihnya penuh 30 malam. Tilawah Al-Quran kita bahkan ada yang sampai 2 kali khatam. Zikir kita diperbanyak. Kajian rutin majelis ilmu ba'da subuh, ba'da isya kita hadir di masjid. Apakah itu hasil dari tarawih? Apakah itu hasil dari Ramadan? Bukan. Hasil dari Ramadan itu adalah ketika kita di luar bulan suci Ramadan. Jadi maksudnya apa ayahanda dan ibunda? Ketika bulan Ramadan meninggalkan kita, maka ketika kita mendengarkan azan, kaki kita langsung langkahkan kaki ke masjid. Kita tetap istiqomah mendengarkan majelis ilmu. Itu dia maksud daripada takwa. Karena pepatah Melayu mengatakan alat bisa karena biasa. Di bulan Ramadan ini kita bulan latihan, dilatih kita. Setelah sahur kita langsung berjamaah sholat subuh. Tidak ada kesempatan kita untuk tidur di rumah. Kemudian ketika kita keluar Ramadan, kita dengar azan, langsung kita ke masjid. Itu hasil yang Ramadan sesungguhnya. Kalau misalnya ada orang di bulan Ramadan dia ibadahnya rajin, tilawahnya banyak, tapi ketika di luar bulan Ramadan Al-Quran pun tak sama sekali disentuh, itu bukan termasuk dari predikat orang yang bertakwa tadi. Selanjutnya yang kedua, refleksi keilmuan. Refleksi keilmuan dijelaskan juga di dalam surah Al-Baqarah ayat 184, ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Puasa itu ditentukan pada bulan-bulan yang ditentukan, pada hari-hari yang ditentukan. Faman kana minkum maridan, siapa yang di antara kalian yang sakit, aw ala safar, dan dalam perjalanan, fa'iddatun min ayyamin ukhra, maka mereka itu mengganti pada hari-hari yang lain. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, dan bisa juga memberi fidyah kepada fakir miskin. Faman tatawwa khairan fahuwa khairul lah, dan barang siapa di antara kalian yang melakukan pekerjaan tatawu atau pekerjaan yang sunnah, fahuwa khairul lah, maka itu lebih baik. Wa antasumu khairul lakum, dan yang berpuasa lebih baik daripada kalian. Maksudnya di sini ada keilmuannya ayahanda dan ibunda. Apa itu? Ketika kita berpuasa, maka tubuh kita merasa sehat. Banyak orang yang sakit ini obatnya puasa. Karena sumu wa tasihhu, berpuasalah kalian agar kalian sehat. Kulu washrabu wala tusrifu, makanlah, minumlah, dan janganlah kalian berlebihan. Di bulan puasa kita sering mendengarkan majelis ilmu rutin. Ada kajian ba'da isya, ada kajian ba'da subuh. Di beberapa masjid besar yang ada di Pekanbaru ini ada kajian iktikaf ayahanda dan ibunda. Ada kajian qabla zuhur, ada kajian qabla maghrib. Ini sangat bagus. Al-ibadah biduni ilmin mardud. Ahli hikmah mengatakan suatu ibadah yang tanpa didasari oleh ilmu, maka ibadah itu tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-ilmu qabla al-qaul wal amal.
ilmu itu sebelum kita berkata dan bekerja. Jadi ilmu ini penting. Jadi maksudnya apa ayahnya dan bunda? Kita selama Ramadan rajin mendengarkan majelis ilmu. Tetapi ketika keluar dari liburan Ramadan, girah kita, semangat kita untuk menimba ilmu semakin berkurang. Nah, itu yang tidak dapat dilestarikan nilai-nilai Ramadan yang ada pada diri kita. Yang ketiga, yaitu hidayah dan syukur. Hidayah dan syukur. Di dalam surah Al-Baqarah juga ayat setelahnya dikatakan pada bulan Ramadan diturunkan Al-Quran. Ayahanda dan ibunda, kita perhatikan di dalam ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran ada nama yang disebutkan di dalam ayat Al-Quran. Ada dua sebabnya. Kalau tak hina, kalau yang kedua itu diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran dikatakan inna iddatash syuhuri indallahi 12. Ada 12 bulan yang disebutkan di dalam Al-Quran. Kenapa tidak disebutkan bulan Kafar, Rabiul Awal, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Zulqa'dah, Syawal ataupun bulan yang lainnya, tetapi hanya disebutkan bulan Ramadan? Kalau tidak mulia, satu lagi tidak. Kalau tidak mulia, satu lagi hina. Nama Fir'aun disebutkan di dalam Al-Quran, berarti hina. Nama Nabi Muhammad disebutkan di dalam Al-Quran, berarti mulia. Muhammadur Rasulullah, Muhammad itu Rasulullah. Walladzina amanu ma'ahu asyidda 'alal kuffar, yaitu orang yang bersamanya sangat keras terhadap kaum kafir. Maksudnya apa? Di bulan Ramadan ini kita mendapatkan hidayah dengan turunnya Al-Quran. Adapun yang terakhir yaitu irsyad. Irsyad itu Pak Ustaz artinya adalah terbimbing. Terbimbing kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Penutup dari ayat puasa ini adalah wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Dan apabila hamba sa'ala itu artinya adalah bertanya, atau bisa juga mengatakan meminta atau berdoa. Sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dekat kepada kita. Ujibu da'watad da'i idza da'an, yaitu Allah Subhanahu wa taala akan memenuhi doa kita jika kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Makanya syarat kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala ada dua, yaitu memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, al-imanu billah, yaitu beriman kepada Allah. Memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan memenuhi panggilan azan. Itu merupakan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Jika kita memenuhi panggilan dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memenuhi doa kita, karena pada dasarnya fa inni qarib, maka Allah Subhanahu wa taala dekat dengan hambanya ketika hambanya menadahkan tangan dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Ramadan ini bukan Ramadan terakhir kita, dan kita termasuk orang yang aid, yaitu orang yang memperoleh kemenangan. Karena pada dasarnya ketika kita keluar dari bulan Ramadan itu, maka amal-amal sunnah pada bulan Ramadan tetap terlaksana. Mudah-mudahan kita tetap diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Al-insan makana khata' wa nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Kesempurnaan hanya pada Allah Subhanahu wa taala, kekurangan hanya pada diri saya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.